Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai basic configuration yang ada di Mikrotik. Nah, pada video kali ini itu akan ada 6 pembahasan. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga ada tricks about CLI, yang keempat ada IP services, lalu yang kelima ada router OS login management users, dan yang terakhir ada groups. Pada materi yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi hostname pada Mikrotik, itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara GUI dan juga dengan cara yang CLI. Nah, di sini saya akan memperhatikan dua-duanya, tetapi saya akan memperhatikan yang GUI-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke sistem, lalu ke identity. Nah, di sini kita itu bisa mengganti namanya. Saya akan menggunakan nama RB strip Lutfi. Kalau sudah, bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini namanya itu sudah berganti ya menjadi RB strip Lutfi. Lalu bagaimana dengan cara yang CLI? Nah, untuk CLI itu kita bisa masuk ke new terminal. Nah, di sini kita skip saja untuk new passwordnya, bisa Ctrl C. Di sini kita itu bisa ketikan yang sama seperti yang di GUI, itu masuk ke sistem, lalu identity. Untuk CLI perintahnya itu sama seperti yang GUI, bedanya untuk CLI itu berbentuk teks. Lalu di sini bisa ketikkan set name sama dengan RB. Di sini kita ketikkan nama yang akan diubah. Saya akan namanya itu menjadi 3. Kalau sudah bisa enter, lalu ketikkan print. Nah, di sini sudah berubah ya, I-nya itu sudah menjadi 3. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address di Mikrotik. Nah, di materi kali ini juga itu terbagi menjadi 2 mode, yaitu menggunakan mode GUI dan juga CLI. Di sini saya akan mempraktekkan yang mode GUI-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke IP address, IP, lalu ke addresses, lalu kita klik icon plus di sini. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini saya akan ketikkan 192.168.32.1. Lalu untuk interface-nya kita itu bisa masuk ke terminal yang di Pinet Lab. Kita bisa ketikkan interface print. Di sini tuh terdapat 4 ether. Jadi kita itu bisa menggunakan salah satunya. Di sini untuk ethernya saya memakai ether 2. Kalau sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini tuh IP-nya sudah ada. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Mode CLI kita bisa masuk ke new terminal. Kita bisa Ctrl C. Di sini saya akan melihat IP address-nya terlebih dahulu menggunakan perintah IP address print. Nah, di sini itu sudah ada IP yang sudah kita buat. Lalu saya juga akan mengecek interface-nya. Nah, di sini juga terdapat 4 interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address. Lalu ketikkan add address sama dengan kita masukkan IP yang kita inginkan, yaitu 192.168.32.2. lalu kita ketikkan juga interface-nya. Interface-nya di sini saya akan menggunakan ether 3. Nah, kalau sudah kita klik enter lalu ketik print. Nah, di sini IP yang sudah kita buat pun sudah ada. Lalu bagaimana sih caranya kita menghapus IP? Nah, untuk menghapus IP itu kita bisa menggunakan perintah remove. Jadi bisa ketikkan remove number. Nah, untuk numbernya itu kita bisa lihat dari sini. Jadi di bawahnya tagar itu ada angka 0, 1, 2. Di sini tuh saya akan menghapus IP yang ini, yang 32.2 itu berada pada nomor 2. Jadi untuk nomornya itu kita isikan angka 2. Lalu enter, ketik print. Kita cek apakah masih ada atau tidak.
Nah, sudah terhapus. Lalu bagaimana sih caranya kita mendisablekan sebuah IP? Nah, disable itu adalah kita itu tidak menghapusnya, tetapi IP itu tidak aktif. Kita itu bisa menggunakan yang cara GUI maupun yang CLI. Untuk yang GUI kita bisa masuk ke IP, lalu ke addresses, lalu kita bisa memilih IP mana yang mau kita disablekan. Nah, di sini kita bisa klik icon silang ini. Nah, di sini itu sudah terdapat tanda X yang berarti itu sudah disable. Lalu kita ke mode CLI. Kita bisa ketikkan IP address terlebih dahulu. Lalu ketikkan print. Di sini saya akan cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini berada pada nomor 1. Lalu ketikkan disable number. Di sini tuh nomornya 1. Kalau sudah kita print. Nah, di sini terdapat tanda X di depan IP-nya. Maka tandanya IP ini tuh sudah disable atau sudah mati. Untuk mengaktifkannya kembali, kita bisa ketikkan enable. Kita ganti saja enable. Nah, kalau sudah kita bisa ketik print. Nah, tanda X-nya itu sudah hilang. Lalu bagaimana caranya kita mengedit IP address? Misalnya kita itu sudah membuat IP-nya, tetapi kita itu ingin mengubahnya. Jadi kita itu akan mengubah IP yang ini. Sebagai contoh, nah kita bisa ketikkan set 1. Jadi 1 itu menandakan number. Di sini kan saya akan mengubah IP yang ini jadi nomor 1, maka di sini setnya itu angkanya 1. Lalu ketik address. Di sini kalian bisa ketikkan IP yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya ketikkan 192.168.33.1. Lalu enter. Kita bisa ketik print. Nah, di sini IP-nya itu sudah berubah, yang tadinya itu 32.1 sekarang menjadi 33.1 sesuai dengan IP yang saya ketikkan di sini. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai tricks about CLI. Nah, jadi jika di Debian itu ada yang namanya directory, maka di Mikrotik itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke sistem. Oke, saya akan keluar dulu. Untuk keluarnya kita bisa menggunakan slice, lalu enter. Di sini ketik sistem. Lalu misalnya kita masuk ke bagian identity, kita ketik saja. Kita juga bisa menggunakan bantuan tab untuk mempercepat. Misalnya di sini saya ingin mengetikkan interface, maka bisa ketik int lalu klik tab. Sudah tertulis interface. Selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Saya akan masuk ke sistem terlebih dahulu. Ini tipe sebentar. Lalu kita klik tanda tanya. Maka langsung keluar mengenai bantuan-bantuannya. Seperti kita itu membuka sesuatu, kita bisa menanyakannya di sini. Kita juga bisa menggunakan kursor untuk men-scrollnya, tetapi pada CLI asli kita itu tidak bisa menggunakan kursor. Kita itu bisa menggunakan keyboard, jadi untuk scroll itu bisa menggunakan anak panah yang atas maupun bawah. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Nah, pastikan pin netlabnya itu yang ini sudah nyala, sudah hijau seperti ini. Lalu kita itu juga bisa meremote-nya menggunakan Winbox. Untuk prakteknya kita bisa masuk ke IP, IP, lalu ke service. Di praktek kali ini saya akan disablekan semua service. Lalu saya hanya akan menyalakan yang SSH dan juga yang Winbox. Nah, untuk mendisable-nya kita bisa klik service-nya lalu klik icon silang. Sama seperti kita mendisablekan IP. Lalu untuk portnya itu akan saya ubah. Untuk SSH itu tadi 922, lalu kalau sudah klik apply lalu oke. Lalu untuk Winbox juga akan saya ubah menjadi 3000. Klik apply lalu oke. Sebenarnya di bagian available form itu kita bisa isikan IP mana saja yang boleh masuk.
Untuk meremote SSH saya akan menggunakan putih. Di sini kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.206.131. Lalu portnya itu tadi 922. Nah, kita bisa open. Nah, lalu kita bisa klik accept. Untuk loginnya itu admin. Lalu Ctrl C. Nah, di sini kita sudah bisa remote menggunakan SSH. Lalu kita bisa meremote menggunakan yang Winbox. Kita close terlebih dahulu. Lalu kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP-nya itu 192.168.206.131. Lalu untuk cara menambahkan portnya itu kita bisa menggunakan titik 2. Portnya itu adalah 3000. Lalu di sini tadi kita hapus, kita ketik admin. Nah, kalau sudah kita bisa klik connect. Nah, di sini sudah bisa remote juga. Lalu di sini saya akan mengembalikan portnya ke copy. Kita untuk SSH itu tadi portnya adalah 22. Apply lalu oke. Lalu untuk Winbox itu portnya 8291. Apply lalu klik OK. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai login manajemen user. Nah, jadi di materi kali ini saya tuh hanya akan membuat Mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita mengakses Mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Nah, tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca kerutan Mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita bisa masuk ke sistem, lalu ke users. Nah, di sini selain ada user, di sini juga ada yang namanya group. Jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Di sini terdapat 3 akses, yaitu full, read, dan juga write. Untuk full itu kita bisa memberikan akses write dan read. Sedangkan akses read itu kita bisa membaca saja. Sedangkan write itu kita bisa mengkonfigurasi juga. Nah, untuk membuat user kita bisa klik icon plus di sini. Namanya akan saya namai Lutfi. Lalu untuk grupnya itu saya akan aksesnya full saja. Untuk allow others itu kita bisa mengisikan IP mana saja yang bisa mengakses user ini. Lalu passwordnya itu saya akan menggunakan 12345. Lalu kalau sudah kita apply lalu oke. Nantinya saya itu akan login menggunakan user Lutfi. Jadi untuk user adminnya kita disablekan sebentar. Lalu kita buka yang new Winbox. Di sini saya akan login menggunakan user Lutfi. Passwordnya jangan lupa masukkan. Klik connect. Nah, ini di sini saya sudah berhasil masuk. Lalu di sini saya akan enablekan kembali user adminnya. Setelah tadi kita membahas mengenai user, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang grup. Nah, jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses, yaitu full, read, dan juga write. Write itu hanya bisa mengkonfigurasi, read itu hanya bisa membaca, sedangkan full itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk mempraktekannya saya akan membuat 2 user. Yang namanya itu user 1 dengan aksesnya itu read. Untuk passwordnya saya samakan saja, yaitu 12345. Klik apply lalu oke. Nah, lalu di sini saya akan login menggunakan user 1.
loginnya user 1, lalu passwordnya jangan lupa. Kalau sudah, klik connect. Karena aksesnya itu adalah read, maka di sini tuh tidak bisa mengkonfigurasi. Misalnya di sini saya masuk ke IP, di sini saya akan coba menambahkan IP, maka di sini tuh tidak bisa karena aksesnya itu read. Kita close saja. Lalu di sini saya akan membuat user 2 yang aksesnya itu adalah write. Passwordnya pun sama. Kalau sudah apply, lalu oke. Lalu ke new winbox. New winbox. Loginnya itu adalah user 2. IP. Lalu ini password. Lalu klik connect. Misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya write. Sedangkan untuk membuat user itu kita harus membuat usernya itu memiliki full access. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.